Film dimulai di sebuah hutan hujan Moss Amerika. Sekelompok suku pedalaman sedang melakukan perburuan binatang untuk cadangan makanan mereka. Saat berhasil mendapatkan hasil buruan mereka, seorang pria bernama Jaguar Paw dan ayahnya, Flint Sky, membagi hasil buruan mereka. Jaguar memberikan bola mata kepada pria yang bernama Blunted. Awalnya, Blunted menolak, hingga akhirnya dia memakan bola mata itu. Beberapa saat kemudian, mereka semua tertawa karena Jaguar sedang mengerjai Blunted. Beberapa saat kemudian, Flint mencoba berbicara kepada Blunted soal anak. Karena Blunted yang sudah menikah bertahun-tahun masih juga belum memiliki keturunan. Lalu, Flint memberikan sebuah bunga yang dianggap bisa membantunya mendapatkan anak. Blunted langsung ingin memakan bunga itu. Tapi Flint mencegahnya karena Blunted hanya menggosokkannya di daerah torpedonya. Setelah itu suasana hutan mulai menjadi sunyi. Dan benar saja, beberapa orang suku lain datang. Awalnya, Jaguar kira kalau mereka ingin bertukar hasil buruan. Karena salah satu dari mereka langsung memberikan ikan tangkapan yang besar. Tapi, mereka hanya ingin menumpang melewati hutan itu. Kemudian, Jaguar bertanya, apakah tanah mereka telah dirampas? Dan salah satu dari mereka membenarkan pernyataan Jaguar. Dan sekarang mereka sedang mencari tempat baru. Jaguar ingin menahan mereka, tapi ayahnya langsung memperingatkan Jaguar untuk pulang ke tempat mereka. Saat akan sampai di rumah mereka, Flint langsung memberitahu anaknya tentang apa yang dapat dia lihat dari orang-orang yang berada di hutan tadi. Ayahnya mengatakan kalau ketakutan adalah penyakit yang dapat menular dan tumbuh dalam jiwa siapa saja yang terjangkit. Flint memperingatkan Jaguar untuk membuang semua rasa takut dalam jiwanya. Blunted yang baru saja sampai langsung dimaki-maki mertuanya karena masalah Blunted yang sampai sekarang belum mempunyai anak. Mertuanya pun langsung menyuruh Blunted untuk melakukan hubungan dengan istrinya yang bernama Ski Flower agar cepat mempunyai anak. Setelah itu, Jaguar langsung menyapa anaknya bernama Turtle Run dan istrinya bernama Seven yang sedang hamil anak kedua mereka. Beberapa saat kemudian, Blunted yang sedang berjuang dengan istrinya langsung keluar dari rumah mereka dan berteriak. Ternyata Blunted sudah menggunakan bunga itu dan menggosokkannya ke torpedonya. Di sisi lain, Flint pun tertawa lepas karena dia memang sengaja mengerjai Blunted. Karena bunga itu bukan untuk menghasilkan anak, melainkan bunga cabai. Di malam harinya, ketua dari suku itu pun menceritakan sebuah sejarah untuk mengingat perjuangan nenek moyang mereka. Jaguar yang sedang tertidur mengalami mimpi buruk dan bertemu orang yang dia lihat di dalam hutan. Di mimpi itu, orang tersebut memperingatkan Jaguar untuk lari sambil memperlihatkan jantungnya. Beberapa saat kemudian, Jaguar pun langsung terbangun. Di sisi lain, orang-orang dari suku lain pun sudah berkumpul dan bersiap menyerang orang-orang yang ada di suku Jaguar. Mereka pun masuk dan langsung menyerang semua penduduk di sana. Sementara Jaguar yang sempat melihat penyerangan itu berhasil membawa anak dan istrinya untuk bersembunyi. Jaguar yang tak ingin keluarganya tertangkap langsung menurunkan anak dan istrinya ke dalam sumur. Lalu kemudian Jaguar kembali ke dalam desa untuk membantu yang lainnya. Kemudian Jaguar pun berduel dengan Middle Eye. Jaguar yang hampir saja membunuh Middle Eye langsung dihentikan oleh Zero Wolf, yaitu kepala suku dari suku penyerang. Middle Eye yang sudah sangat emosi ingin membunuh Jaguar. Tapi Zero Wolf ingin membawa Jaguar hidup-hidup. Middle Eye pun emosi, hingga akhirnya dia mendengar Jaguar meminta maaf kepada ayahnya. Mengetahui kalau Flint adalah ayah dari Jaguar, Middle Eye pun melampiaskan kekesalannya kepada Flint dan membunuhnya di depan Jaguar.
Beberapa saat kemudian, semua orang telah ditangkap dan diikat dengan sebuah bambu. Jaguar yang mengingat kalau istrinya berada di bawah sumur terus melihat ke sana, dan salah satu orang dari suku penyerang mulai curiga. Pria tersebut pun langsung menuju ke sumur itu, tapi dia tidak melihat apa-apa. Kemudian dia memotong seutas tali yang mengarah ke bawah sumur itu. Orang yang masih hidup pun dibawa. Sementara anak-anak kecil ditinggalkan sendirian. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu dengan suku lain yang sebelumnya dia temui di dalam hutan. Kemudian, salah satu teman Jaguar yang terluka terlihat sangat lemas dan tak mampu untuk berjalan. Tapi, Mindel Ai memaksa pria tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka melewati sungai. Di sisi lain, Seven yang berada di bawah sumur mencoba menjahit luka anaknya dengan menggunakan semut. Kita kembali dengan rombongan Jaguar yang akan terjatuh karena teman yang terluka sudah sangat lemas. Tapi mereka mampu berjuang dan naik kembali ke atas. Hingga akhirnya Mindel Ai melepas ikatan dan membuang pria tersebut ke bawah jurang. Zero Wolf yang melihat rombongan Jaguar kurang satu orang langsung memarahi Mindel Ai dan memperingatkan untuk tidak membuang orang lagi. Di malam harinya, Zero Wolf memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Katrok, sebuah pisau turun-temurun, karena dianggap Katrok sudah menjadi pria dewasa setelah ikut melakukan penyerangan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Lalu, di tengah perjalanan, sebuah pohon besar tumbang yang membuat rombongan Jaguar langsung terpisah dari yang lainnya. Akhirnya, rombongan Jaguar memutuskan melewati jalan memutar. Hingga mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang memiliki penyakit menular sedang menangisi kematian ibunya. Kemudian, gadis kecil itu dipukul mundur oleh penjaga. Lalu, anak kecil itu langsung mengeluarkan sebuah ramalan dan mengatakan kalau kematian mereka sudah mendekat. Waspadalah pada hari kegelapan, dan berhati-hatilah pada pria yang membawa Jaguar. Para penjaga yang merasa aneh dengan gadis itu langsung pergi dan melanjutkan perjalanan. Mereka pun tiba di sebuah tanah yang kering dan gersang, di mana penduduk di daerah tersebut memiliki penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Setelah itu, mereka sampai di sebuah kampung pusat perdagangan. Hingga saat di mana tawanan pria langsung dilumuri dengan cat baru warna biru. Kemudian, rombongan wanita langsung diperdagangkan untuk menjadi wanita penghibur. Tapi, tidak dengan mertua beluntet yang sudah terlalu tua dan tak laku dijual. Mertuanya pun dibebaskan begitu saja di pasar itu. Jaguar dan yang lainnya pun dibawa masuk sebuah tempat yang mana di sana sangat ramai dengan orang yang sedang merayakan ritual. Ternyata, Jaguar dan yang lainnya juga termasuk dari bagian ritual itu. Tapi, mereka akan dijadikan tumbal untuk persembahan. Mereka pun dibawa naik ke atas untuk menunggu giliran menjadi tumbal. Salah satu kepala suku mengatakan kalau bumi mereka sedang haus, dan demi menyelamatkan bumi dari kekeringan, mereka pun akan melakukan ritual persembahan. Ritual pun dimulai dengan seorang pria yang langsung diletakkan di atas batu. Kemudian jantungnya diambil dan kepalanya dipenggal. Tiba saatnya giliran Jaguar untuk menjadi tumbal. Tapi saat Algojo bersiap untuk menumbalkan Jaguar, tiba-tiba langit menjadi gelap dan gerhana pun datang. Mereka beranggapan kalau tumbal yang mereka berikan sudah cukup. Jaguar pun selamat dari maut. Zero Wolf bertanya bagaimana dengan tumbal yang lain, dan tetua di sana meminta Zero Wolf untuk membebaskan mereka semua. Zero Wolf pun membawa pria yang masih tersisa ke sebuah tanah lapang. Di sana, Zero Wolf menyuruh Jaguar dan yang lainnya untuk berlari sejauh mungkin
untuk bisa bebas. Sementara anak buah Zero Wolf akan memanah dan menembak mereka yang sedang berlari. Jika mereka selamat dari serangan, maka mereka akan dinyatakan bebas. Semua pun bersiap dan Zero Wolf menyuruh anaknya untuk berjaga di lini depan. Blunted dan satu pria lagi mendapatkan giliran pertama untuk lari. Tapi kemudian Blunted pun terkena tombak. Kemudian giliran selanjutnya, yaitu Jaguar dengan satu pria lainnya. Awalnya Jaguar mampu berlari dengan baik dengan menggunakan teknik zigzag. Tapi saat akan sampai keluar, Jaguar langsung terkena anak panah. Cutthroat yang menjaga lini depan mencoba menghajar Jaguar, namun Blunted menahannya. Hingga saat dimana Jaguar menusuk leher Cutthroat. Zero Wolf yang melihat kejadian itu langsung berlari mendatangi anaknya. Sementara Jaguar langsung berlari memasuki ladang jagung. Zero Wolf yang merasa marah langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap dan memburu Jaguar. Karena luka panah yang dialami Jaguar membuatnya lemah, dan Jaguar memutuskan untuk bersembunyi di atas pohon. Sementara Zero Wolf dan anak buahnya melintas di bawahnya, dan darah Jaguar menetes mengenai punggung Middle Eye. Beberapa saat kemudian, Jaguar yang masih berada di atas pohon bertemu dengan anak Jaguar. Tak berselang lama, ibu Jaguar pun datang. Di sisi lain, anak buah Zero Wolf menyadari kalau Jaguar tidak melintasi hutan tersebut. Hingga salah satu dari mereka melihat darah di punggung Middle Eye. Dan dari situ, mereka tahu kalau Jaguar bersembunyi di atas pohon. Sementara Jaguar sudah berlari karena dikejar Jaguar. Anak buah Zero pun melihat Jaguar dan mencoba menangkapnya. Tapi beberapa saat kemudian, dia langsung diterkam Jaguar yang mengejar Jaguar. Setelah itu, salah satu buah anak Zero Wolf mulai menyadari kebenaran dari ramalan anak gadis yang mereka temui. Karena mereka sudah melihat siang yang menjadi gelap dan pria yang berlari dengan Jaguar. Kemudian, dia menyarankan untuk berhenti mengejar Jaguar. Tapi, Zero Wolf yang sangat marah dengan kematian anaknya, tetap bersikeras untuk menangkap Jaguar. Jaguar pun terus berlari. Hingga malam hari, dia masih saja dikejar Zero Wolf dan anak buahnya. Di pagi harinya, salah satu anak buah Zero Wolf melihat jejak Jaguar. Tapi kemudian, dia langsung dipatok ular. Beberapa saat kemudian, Jaguar pun sudah berada di pinggir air terjun. Sementara, Zero Wolf dan anak buahnya semakin mendekat. Karena tak punya pilihan, Jaguar pun terjun ke bawah. Saat sampai di bawah, Jaguar langsung berteriak kepada Zero dan mengatakan kalau hutan yang sekarang dipijak adalah daerah kekuasaannya. Mendengar ocehan Jaguar, Zero pun semakin menjadi panas dan menyuruh semua anak buahnya untuk terjun ke bawah. Jaguar pun tak tinggal diam. Dia melanjutkan lagi pelariannya hingga dia masuk ke dalam lumpur hisap yang hampir menenggelamkannya. Tapi Jaguar mampu keluar dan membawa sarang tawon yang langsung dilemparkan ke arah Zero Wolf dan anak buahnya. Jaguar kembali berlari dan menemukan seekor kodok beracun, lalu mengambil 3 batang duri pohon. Kemudian, Jaguar menggosokkan duri tersebut ke kodok itu. Setelah itu, Jaguar bersembunyi di balik semak. Dan tak lama kemudian, Zero Wolf dan anak buahnya melintas. Jaguar langsung menembakkan duri itu kepada orang yang berada di paling belakang. Sayangnya, Middle Eye menyadarinya hingga dia kembali dan bertemu dengan Jaguar. Setelah itu, Jaguar yang merasa dendam karena kematian ayahnya, mencoba balas dendam dan bertarung dengan Middle Eye. Setelah membunuh Middle Eye, hujan pun turun dan Zero Wolf melihat Jaguar di sana. Di sisi lain,
istri dan anak jaguar masih berada di dalam sumur. Air hujan pun mulai memenuhi sumur itu. Kemudian, Seven pun merasa kalau dia ingin melahirkan anak keduanya. Kembali dengan jaguar yang masih berlari. Hingga akhirnya dia sampai ke sumur tempat istri dan anaknya sembunyi. Karena musuh masih berada di belakang dan mengejarnya, akhirnya jaguar kembali berlari masuk ke dalam hutan. Zero Wolf yang mengejarnya berhasil memanah jaguar. Setelah itu, jaguar langsung berdiri dan menantang Zero. Karena merasa kesal, Zero pun berlari ke arah jaguar. Tapi kemudian, Zero terkena jebakan binatang yang sengaja dipasang jaguar. Seven masih berada di dalam sumur dengan airnya semakin meninggi. Dan akhirnya, Seven mampu melahirkan anaknya di dalam air. Kembali dengan jaguar, ia masih saja terus berlari hingga dia sampai di pinggir laut. Lalu, dua anak buah Zero yang tersisa pun berada di sana. Tapi, bukannya menangkap jaguar. Pandangan mereka malah berfokus pada satu titik. Ternyata, ada beberapa kapal yang akan berlabuh ke tempat itu. Film pun ditutup dengan jaguar yang pergi dari sana dan memilih untuk menolong anak dan istrinya. Beberapa saat kemudian, jaguar dan istrinya melihat kapal-kapal itu. Lalu, jaguar mengajak istrinya untuk kembali ke dalam hutan untuk mencari kehidupan baru.